Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, bagaimana kabarnya? baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar sesuatu hal yang menarik. Wow. Hantu, ya. Yang belum pernah kalian pelajari, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Fisika. Suhu. Ya, ada suhu. Termometer. Termometer adalah alat suhu. Ada berapa skala kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, nah itu merupakan pelajaran yang sudah kita lalui. Sekarang kita akan belajar tentang bumi dan alam dan antariksa. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar kita kali ini, langkah baiknya kalau misalkan kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semua. Silakan kita kelas untuk mempersiapkan atau menyiapkan temannya. Silakan. Siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah mengucapkan salam tadi ya. Saya. Nah, baik, pada pertemuan kita kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang bumi dan antariksa. Seperti itu. Benar. Sebelum kita belajar di bumi dan antariksa, akan perlu ketahui tujuan dari kita belajar di bumi dan antariksa itu apa sih? Kan ya? Dalam pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang bumi dan antariksa, di mana tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan sistem tata surya beserta komponen yang ada di dalamnya. Ya, kita akan belajar tentang tata surya nih, kan ya? Tata surya kan ya? Nah, perhatikan di sini ada suatu video. Silakan kalian amati. Kalau tidak mau mengamati, saya paksa untuk mengamati. Itu YouTube Pak. Ini apa ini kira-kira? Ini adalah ideologi dan apa itu tadi? Meteor? Benar, ini meteor? Bintang jatuh? Bintang jatuh atau meteor? Meteor? Petasan? Jangan juga cuma ya Allah, astagfirullah, ya. Nah, karena memang ini slow ya. Nah, ini yang biasanya kalian lihat seperti ini. Ada suatu bidang jatuh dari langit, kan? Kemudian kalian bikin apa? Meteor, itu kan biasanya kan ya. Kan yang benar kan ya, salah kan ya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ya, jangan di sini. Kira-kira itu apa sih? Meteor? Meteor itu bisa sampai ke bumi nggak kira-kira? Planet. Nah, ini namanya bola api. Ada yang bilang meteor. Ada bola meteor bisa sampai ke bumi nggak? Betul ya? Apakah sampai atas saja? Apakah ini berbintang jatuh namanya kan itu kan ya? Satu lagi, video lagi. Bapak aja. Benar ya. Nah, ini adalah video. Nah, ini apa ini kira-kira nih? Ini bintang. Benar apakah ini yang dinamakan bintang? Mana Pak? Jatuh. Ya. Ini karena slow ya, harusnya itu ditutup dan tutup warna hitam atau korden ya, tidak kelihatan. Tapi sebenarnya ini apa ini? Bintang, benar bintang. Planet, benar planet. Bintang jatuh, benar bintang jatuh. Berarti apa sih kategori dari bintang? Apa sih kategori dari planet? Kira-kira di angkasa sana apakah hanya ada bintang saja? Apakah ada planet saja? Apakah ada apa lagi?
tanyakan, tadi kan sudah ditampilkan sebuah video yang mengatakan ada yang berpendapat kalau misalkan Malabaya yang jatuh itu bintang jatuh. Ada yang berpendapat itu meteor. Kira-kira meteor itu sampai ke bumi bisa nggak? Kalau sampai ke bumi namanya apa? Sampai habis di angkasa saja namanya apa? Kemudian kalau misalkan dia melayang-layang di udara saja itu namanya apa? Itu kan ya? Kira-kira apa sih? Itu kan ya? Kalian juga pernah belajar yang namanya planet. Planet ada berapa macam planet? 7, 8, jangan asbun. Berapa planet? Nanti akan kalian cari juga, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini nanti akan saya buat 4 kelompok. Saya akan berikan di masing-masing kelompok tersebut suatu pertanyaan. Silakan nanti kalian cari, ya. Cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nanti satu kelompok ada pertanyaan beda, kelompok 2 ada pertanyaan beda, kelompok 3 ada pertanyaan beda, kelompok 4 pertanyaan beda. Nanti kalian buat 4 kelompok, kemudian pecahkan apa yang menjadi pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Satu kelompok nanti kalian akan membutuhkan waktu 15 menit untuk melakukan presentasi dan tanya jawab, gitu ya. Untuk menjawabnya kalian saya akan kasih waktu 15 menit juga. Jadi nanti ada total 25 menit. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai 4, nanti balik lagi ke 1. Jadi yang dengan angka 1 nanti akan menjadi kelompok 1. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai 4, mengulang ya. Ya, nah berarti nanti kalau misalnya bilang 1, 1. Ya, mengulang ya kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mengulang. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Silakan yang pegang 4 bergabung. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sini. Ya, silakan kalian bergabung. Jangan jauh-jauh sampai silakan bergabung. Saya kasih waktu 3 detik. 1. Ya. Silakan bergabung. 4 sini, 2 sana. Silakan bergabung tanpa suara. Langsung saja 1 di pojok depan, 2 pojok sana, 3 pojok sini, 4 pojok sini. Kelompoknya masing-masing. Kalau sudah di situ sudah saya share ke kalian pada grup kelas. Silahkan kalian lihat di situ ada file yang namanya FPP, itu ya. Nah, silakan lihat di bawahnya scroll. Silakan kalian lihat di bagian bawah itu ada lembar kegiatan peserta didik 1
2, 3, 4 gitu kan ya? Ya betul? Nah silakan masing-masing kelompok mengerjakan satu LKPD dan sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 mengerjakan LKPD 1, kelompok 2 mengerjakan LKPD 2, kelompok 3 mengerjakan LKPD 3, kelompok 4 LKPD 4 gitu ya. Nah silakan kerjakan, saya beri waktu kalian 10 menit, 10 sampai 15 menit. Silakan nanti didiskusikan. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan LKPD. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ini nulisnya satu buku atau semua? Satu kelompok satu saja, satu kertas saja. Ya. Satu buku aja. Ya, di buku boleh, di kertas boleh. Sini gue jadi spesialis tak? Ya. Boleh sosial aja harus jangan dirobek dulu. Kemudian perhatikan, satu kelompok hanya dibolehkan membuka 3 HP saja. Artinya nanti digunakan untuk WA. 3 saja. 3 saja saya akan cek. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Tiga saja silakan cari informasi dari berbagai sumber buku internet. Duduk aja bisa. Jadi melakukan nyala ya. Duduk aja. Sampai ntar kalau kayak gitu. Komen kayaknya gede salah. Itu nomor 1 apa 2? Nomor 2. Tadi kok baru apa? Sampai jam 13.33 ya. Pertanyaannya ditulis dulu karena memang nanti kalau misalkan kalian salin ke masing-masing anggota, jadi ada tulisan.
Sudah berapa menit? Kalau ini di A saya 19.42. ya nggak apa cari saja. 2 menit lagi. Berapa menit? 16. WA. Jam. Ya? Kenapa? Dengan dari ada. Oke. Ya silakan. Tapi komen sama Meteo Cari. Nah, nanti masalah benar atau tidaknya nanti dipresentasikan. Kalau salah pasti ya teman-teman. Pasti ada teman-teman yang nyanggah gitu ya. Enggak dia juga. Nanti pasti akan diluruskan ya teman-teman. Pokoknya dituangkan saja semuanya. Masalah salah atau benar nanti kita bahas bareng-bareng di depan. Oke? Oke, Pak. Jadi yang harus dicari oleh kelompok 4 yaitu tentang meteor apa sih, asteroid apa sih, komet itu apa sih. Jawaban 5.
digini patokannya? Bisa ya? Benda tersebut bukanlah Bisa ya? melainkan meteor. Sudah? Lagi sabar. Oke. Dan sampai di permukaan bumi. Sampai jadi Ustaz ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua ya? Sudah? Satu lagi. Oke. Saya tambah 5 menit lagi ya. Ya Pak. Sampai 13. Bapak sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? 5 menit lagi ya. Dan nanti majunya urutan dari kelompok 1, 2, 3, 4.
sambil dipelajari ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman kalian, kalian bisa langsung menjawab. Boleh bawa buku, bawa teman juga boleh, bawa HP juga boleh. Bawa tas Pak. Bawa tas jangan. Bawa duit nanti ke kantor. Ayo. Bawa tas. Bawa tas. Salinan sama yang dari rumah itu nanti. Sudah? Ya. Nanti gantian penjelaskan dari KPD yang sudah dibacakan. Nomor 2 Mbak? Kelompok 3 udah? Kelompok 4 udah? Kelompok 2 ya? Kenapa? Boleh nanya ke kelompok lain, boleh bertanya sepuasnya. Iya, sepuasnya. Iya, tapi nanti kalau misalkan kelompok lain, kelompok 4 kan? Iya, Pak. Ini semua kelompok. Tapi kelompok kalian udah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa dijawab, ini akan kita saya bantu jawab. Ya, bagian itu sendiri. Ya belajar guys. Ini kartu piknya. Ini bisa begini kita Jangan lupa jangan disimpan dalam. Berada sama Terima kasih. Sekian. Udah Pak. Yang belum jawabannya. Tinggal sudah berarti ya. Sudah, kalau sudah ternyata kelompok 2 tinggal nulis saja jawabannya sudah dapat. Jadi sambil menunggu kelompok 2 menulis ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa langsung maju ke depan. Sudah terlihat data PD-nya di kelompok 1. Terlihat dari belakang kelompok 4 sudah terlihat. Ya Pak, bisa Pak. Aja, anak turun nih. Sudah ditulis, nanti tulis nggak apa ya? Sebenarnya. Silakan bisa langsung untuk dipresentasikan. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ungkapkan pertanyaan. Maksimal pertanyaan 3 pertanyaan, gitu ya. Di sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Karena semuanya ditutup. Apanya? HP-nya, bukunya. Pusatkan perhatian kalian di kelompok 1, tepuk 2. Oke Kak. Tepuk 1. Oke. Tepuk 1. Tepuk 4. Jangan lupa ya. Sebelum kita mulai, coba kita ingatkan kembali. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 1 apa tepuk 1? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. 5. Ayo beraksi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
15 menit ya. Ada yang ingat kan? Perkenalkan semuanya, nama saya Andri. Saya akan membacakan soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari sistem tata surya serta sebutkan komponen yang berada pada sistem tata surya. Jawabannya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan benda langit lain yang bergerak mengelilingi pengaruh gaya gravitasi matahari komponennya. Yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga satelit alami, yang keempat asteroid, yang kelima komet, yang keenam meteor dan meteorit. Saya akan membacakan pertanyaan kedua. Pada sistem tata surya terdapat beberapa komponen yang berada di dalamnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri karena reaksi fungsi nuklir yang terjadi di bumi. Berdirinya saya di sini untuk membacakan pertanyaan nomor 3. Dari waktu ke waktu bisa kita lihat bahwa matahari bergerak. Apakah matahari berputar seperti apa yang kalian lihat? Matahari tidak berputar seperti yang terlihat. Pergerakan tersebut adalah gerak semu harian matahari yang disebabkan oleh rotasi bumi. Dari kami apakah ada yang ingin bertanya? Saya langsung. Silakan. Ya, berdiri, sebutkan nama, utarakan apa yang ingin ditanyakan. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya dari area Wisma Negeri dari kelompok 4 misalnya. Dan tadi kan dijelaskan Aira, bintang itu kan benda yang bersinar. Nah, terus kalau asteroid, meteorit, terus komet itu tuh sama nggak sih kayak bintang? Sebenarnya kan itu kan dibilangnya kan bintang jatuh, apakah sama seperti bintang pada umumnya? Baiklah, terima kasih. Ditampung dulu. Ya. Pertanyaan ditampung, nanti mundur untuk diskusikan. Nanti berarti kelompok 2 seperti biasa ya. Tampung dulu. Apakah komet, asteroid dan meteor termasuk bintang? Itu ya Alia ya? Ya Alia ya? Iya. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Rosi ya. Silakan Rosi ya. Yang lain dengarkan, ada teman kalian yang ingin bertanya, silakan Rosi ya. Nah, Apa ciri-ciri dari bintang? maka ciri-ciri dari bintang. Itu saja Rosi ya. Nanti ada lagi? Terakhir. Silakan Fir. Ya perkenalan dulu. Ya, sekali. Berapa matahari mengelilingi bumi? Sudah mengerti apa yang dipertanyakan? Berapa lama bumi mengelilingi matahari? Sudah? Nah, kalau sudah silakan kalian cari jawabannya di belakang sambil memperhatikan nanti kelompok 2 presentasi ya. Itu ya. Nah, silakan kelompok 2 presentasi terhadap PKPD yang sudah kalian dapatkan.
Di ke bawah misalnya bisa ke bawah itu Berapa matahari bawah bukan itu nih. Yang kedua ya, TKP di rumah ya. Terus, oh, boleh kalau nggak ada penanya dulu ya. Sedangkan selanjutnya kelompok 2 presentasikan apa yang menjadi tugas kalian di AKPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KPD yang beranggotakan yang berjumlah 7 anggota ingin menjelaskan dari jawaban dari pertanyaan kami. Pada pertama, dari waktu ke waktu kita bisa lihat bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Apakah matahari benar berputar seperti apa yang kalian lihat? Jelaskan perjalanan yang dilakukan oleh bumi dan matahari pada masa itu. Yang pertama, pergerakan matahari dan bumi. Matahari tidak benar-benar bergerak dari timur ke barat seperti apa yang kita lihat. Pergerakan yang kita lihat adalah hasil dari rotasi bumi pada porosnya. Bumi melakukan 2 jenis pergerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi itu bumi berputar pada porosnya yang menyebabkan siang dan malam. Sedangkan revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari dalam orbit dan yang menyebabkan perubahan musim dan makna. Biasanya, ya coba dibacakan yang kalian terima coba. Soal yang kedua itu pada sistem tata surya terdapat beberapa komponen dari di dalamnya. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan bintang. Ini yang nomor 1. Iya. Dan apa? Oke. Jawabannya itu yang pertama di inti, yaitu pusat matahari yang sangat panas dan padas atau tempat reaksi nuklir terjadi. Yang kedua ada troposfer, yaitu lapisan terluar matahari yang dapat kita lihat yang memerintahkan cahaya dan panas. Yang ketiga ada atmosfer, bromosfer, yaitu lapisan di atas fotosfer yang dapat melihat saat gerhana matahari. Dan yang keempat itu ada jadi kita cuma salah tulis jawabannya benar Sama sebenarnya itu. Sebutkan pengertian dari rotasi dan revolusi bumi serta berilah contoh akibat dari rotasi dan revolusi bumi disebabkan rotasi bumi merupakan perputaran bumi prosesnya dalam waktu 24 jam menyebabkan siang dan malam. Revolusi bumi selama perputaran bumi mengelilingi matahari dalam berapa lama? Menyebabkan perubahan musim dan tahun. Akibat rotasi bumi terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Akibat revolusi bumi, perubahan musim dari musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Terjadinya tahun dingin setiap 4 tahun sekali. Ada yang nanya? Silakan 3 penanya. PB, Sangkot, sama siapa lagi? Udah? Silakan PB. Yang lain dari? Pertanyaannya, bagaimana terjadinya gerhana matahari dan apakah pergerakan bumi berpengaruh pada bencana alam?
Apa yang menyebabkan matahari tampak berwarna kuning atau oranye saat terbit dan terbenam? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan matahari tampak berwarna kuning atau oranye saat terbit dan terbenam? Sudah? Ada lagi? Satu lagi secara mudah. Itu kan kita masih bisa mendapatkan rasa panas dari matahari. Nah, jarak bumi ke matahari itu berapa? Berapa ya? Sudah? Silakan kalian yang mundur ke belakang untuk mendiskusikan dari pertanyaan. Silakan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok satu untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Silakan. Mau bareng-bareng atau tiga saja? Tiga orang nanti dibantu dari sana saja. Tiga orang saja nanti dibantu sampai kelompoknya yang kalau ada pertanyaan lagi ya. Boleh bawa HP, boleh bawa buku, boleh bawa motor. Ya? Kalau sudah yang lain diperhatikan, ada kelompok satu yang punya pertanyaan, silakan Firza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Agustina Putri. Apakah komet dan asteroid sama dengan bintang? Jawabannya beda ya, karena komet itu terbuat dari es dan debu. Es, debu, dan gas. Yang ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusunnya akan menguap. Selanjutnya asteroid itu terbuat dari batuan dan logam. Nah, kalau misalnya bintang itu terjadi karena reaksi nuklir. Jadi beda ya? Terima kasih. Selanjutnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosi ya. Bintang matahari satu memancarkan cahaya sendiri. Bintang memancarkan cahaya karena proses reaksi nuklir di dirinya. Dua, sumber energi. Bintang merupakan sumber energi utama dalam sistem tata surya dan banyak sistem lainnya di alam semesta. Tiga, berupa gas. Bintang terdiri dari gas yang sangat panas, terutama hidrogen dan helium. 4. Memiliki suhu yang tinggi. Bintang memiliki suhu yang sangat tinggi, mulai dari beberapa ribu hingga jutaan derajat Celcius. 5. Memiliki ukuran besar. Bintang memiliki ukuran yang besar, mulai dari beberapa kali ukuran matahari hingga ratusan kali lebih besar. 6. Memiliki gravitasi yang kuat. Bintang memiliki gravitasi yang kuat karena masanya yang besar. 7. Dapat berubah. Bintang dapat berubah dalam berbagai cara, seperti mengalami perubahan fase evolusi atau meledak sebagai supernova. Baik, apakah semua pertanyaan dari masing-masing kelompok sudah terjawab? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, Terus. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tangan untuk kelompok satu. Yang kelompok dua sudah mendapatkan jawaban. Silakan maju ke depan untuk dipresentasikan.
diperhatikan, kelompok 2 mau menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah diterimanya. Sudah siap melihat dan belajar? Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa. Bagaimana terjadinya gerhana matahari dan apakah pergerakan bumi berpengaruh dengan bencana alam? Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang satu gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, dan yang terakhir ada gerhana matahari cincin. Saya akan menjawab pertanyaan Dian. Dia tanya apa yang menyebabkan matahari berwarna kuning atau oranye saat terbit dan terbenam. Jadi jawabannya itu matahari berwarna kuning atau oranye saat terbit dan terbenam karena adanya hemburan cahaya oleh atmosfer bumi. Cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti di bulan ungu dihamburkan lebih banyak daripada cahaya dengan panjang gelombang seperti merah dan oranye, sehingga matahari tampak berwarna kuning atau oranye saat terbit dan terbenam. Jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa. Jarak bumi ke matahari adalah jarak rata-rata bumi ke matahari adalah sekitar 149,61 km atau 93 juta mil. Jarak ini disebut sebagai unit astronomi. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah sangat jelas untuk mempresentasikan dari LKPD yang mereka dapat. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok 3 dan 4. Silakan kelompok 3 mempresentasikan dari LKPD-nya bersama-sama. Kelompok. Nanti digeser ke bawah ya, kursornya ya, nopal ya. Ada pertanyaan dari bawah. LKPD-nya. Yang lain dengarkan. Bekerja. Ya, yang lain dengarkan. Bawain, apa bisa? Yaitu diklik. Terus. Oh, bawa lagi. Oh, atas lagi. Oh, silakan yang lain perhatikan dan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang pertama, jelaskan pengertian dari planet dalam dan planet luar serta telah masing-masing jumlah satelit yang mengiriminya. Planet dalam atau planet terestrial adalah 4 planet yang orbitnya paling dekat dengan matahari. Jumlah satelit planet dalam yang pertama Merkurius 0 satelit, Venus 0 satelit, Bumi 1 satelit yaitu bulan, Mars 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet luar atau planet raksasa gas atau Jovian adalah 4 planet yang orbitnya di luar sabuk asteroid. Jumlah satelit planet luar: Jupiter 95 satelit, Saturnus 145 satelit, Uranus 28 satelit, Neptunus 14 satelit. Nomor 2, pada sistem tata surya terdapat beberapa komponen yang berada di dalamnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya dan panas karena reaksi nuklir yang terjadi di intinya. Contoh bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari yang merupakan bintang pusat tata surya kita. Pada malam hari kita melihat sesuatu yang jatuh dari langit yang sering kita sebut bintang jatuh. Apakah benar benda tersebut bintang jatuh? Tidak benar bahwa itu adalah bintang
Apa ada yang mau bertanya? Mas Andrian. Saya. Ya silakan. Ya, enggak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aden Pratama dari kelompok 1. Oh iya. Saya ingin bertanya, kenapa sih ada yang dinamakan planet dalam dan planet luar? Apakah planet dalam itu planetnya yang ada di dalam? Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan. Di luar. Kenapa ada di Planet yang di dalam. ada di dalam, ada di luar? Apakah planet yang di dalam itu ada di dalam planet lagi? Apa di dalam Kenapa ada planet dalam? Kenapa ada planet dalam atau luar? Gitu aja. Lagi? Ada lagi? Selain Andrian? Nah, yang belum dulu nanti baru belum ada baru yang setelah bawa. Razan? Silakan Razan. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rajan Hasan, biasa dipanggil saya. Sudah kita abaikan saya. Lanjut Razan. Saya ingin bertanya, apa fungsi satelit di setiap planet? Ya, dan apa itu satelit? Oh, fungsi dari satelit di setiap. Ya, Pak. Itu biar Yang ketiga, Siva. Ya. Silakan. Saya Siva. Saya ingin bertanya, mengapa bintang tampak kecil dari bumi padahal ukurannya sangat besar? Kurang nanya. Sudah? Sudah yang tiga ya. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat kalian diskusikan. Nanti utus 3 orang terbaik kalian untuk maju ke depan dan dibantu untuk kelompoknya yang berada di belakang. Yang Hanifah ya. Sekarang kelompok terakhir kelompok pertemanan BB dan yang lain. Kenapa? Enggak. Lihat di video. Ya. Sekarang bisa dimulai untuk kelompok yang lain bisa merhatikan nanti lontarkan pertanyaan. Sekarang Bebe. Teman-teman minta ngobrol sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau jawaban kami. Bawa dulu. Bawa. Tarik. Panahnya panah bawa panah bawa. Terus dibawa tempat lain dan terus langsung aja lagi. Udah yang lain perhatikan. Pada sistem tata surya terdapat beberapa komponen yang berada di dalamnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asteroid. Asteroid atau planet minor atau planedoid merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Yang kedua, pada malam hari sesekali kita melihat sesuatu yang jatuh dari langit yang sering kita sebut bintang jatuh. Apakah benar benda tersebut bintang jatuh? Dan jawabannya, benda tersebut bukanlah bintang jatuh, melainkan meteor. Pada saat meteor memasuki atmosfer, bumi akan menjadi gesekan dengan udara sehingga meteor akan terbakar dengan minyak menjadi debu. Tetapi jika petani sudah sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Yang ketiga, pada suatu waktu telah
aktivitas pada suatu daerah. Benda langit tersebut muncul dengan periode 76 hari dan sering disebut bintang merengkuh. Menurut kalian apakah angkasa tersebut? Benda tersebut merupakan komen. Ya, Presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ambil pertanyaan untuk yang belum bertanya ya. Ya, silakan Ina. Yang lain yang lain. Sudah? Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan lagi. Saya ingin bertanya bagaimana benda-benda terjadi dan apa yang menyebabkan intensitasnya berbeda setiap tahun. Bagaimana cara berjahit? Dan apa yang menyebabkan intensitasnya berbeda setiap tahun. Dan apa yang Menyebabkan intensitasnya berbeda ya, Dek? menyebabkan ada lagi? Silakan. Bagaimana ekor komet terbentuk? Udah kan sering ngomong. Aina ya. Silakan. Sudah? Sudah. Silakan kalian diskusikan ke belakang. Nanti setelah kelompok 4 menjawab, kalian jawab. Nah, kelompok 4 sudah menjawab. Anda kelompok 3 putar jawabannya. Silakan maju ke depan. Sudah, yang lain dengarkan. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kalian berikan. Silakan. Nah, kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 3 jawab pertanyaan dari apa yang sudah diberikan. Yang lain dengarkan. Apakah ada planet dalam dan planet berada? Apakah planet dalam berada di planet di dalam planet lagi? Jawabannya adalah planet dalam planet matahari. Bukan karena berada di dalam planet lain. Planet dalam adalah planet yang posisinya lebih dekat ke matahari. Terangnya Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari. Saya menjawab pertanyaan dari Raja, apa fungsi satelit di setiap planet? Fungsi satelit adalah untuk mengorbit atau mengelilingi planet dan membantu planet dalam berbagai hal. Beberapa fungsi satelit alami antara lain menjaga kestabilan rotasi planet. Contohnya bulan hari ini menimbulkan pasang surut air laut karena gaya gravitasi satelit, membantu penelitian dan pengamatan ruang angkasa, sedangkan satelit buatan digunakan untuk komunikasi, cuaca, navigasi, dan pengamatan bumi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Mengapa bintang tampak kecil dari bumi pada ukurannya besar? Jawabannya, bintang tampak kecil karena jaraknya sangat jauh dari bumi. Walaupun ukurannya jauh lebih besar daripada planet, bahkan ada yang lebih besar dari matahari, namun karena jaraknya berjuta-juta kilometer, cahaya bintang tampak seperti titik kecil di langit malam. Apakah sudah terjawab? Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tangan ke kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4.
sekitar 1.308.671 asteroid yang sudah diketahui manusia dan jutaan asteroid lainnya belum terdeteksi. Hanya di sabuk asteroid utama dan orbit Mars dan Jupiter terdapat sekitar 1,1 sampai 1,9 juta asteroid berdiameter lebih dari 1 kilometer. Yang kedua, Saya mau menjawab pertanyaan dari kamu. Bagaimana hujan meteor terjadi dan apa penyebab dari intensitasnya berbeda? Bagaimana ekor komet terbentuk? Bagaimana hujan meteor terjadi? Hujan meteor terjadi ketika bumi melewati jalur debu dan partikel yang ditinggalkan oleh komet atau asteroid. Ketika partikel ini memasuki atmosfer bumi, mereka terbakar dan menghasilkan cahaya yang kita sering lihat sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika banyak partikel yang memasuki atmosfer dalam waktu singkat, kita dapat melihat hujan meteor. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Bagaimana ekor komet bisa terbentuk? Ekor komet terbentuk karena setiap kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal-kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauhi matahari akibat tekanan angin. Matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Apakah terjawab? Ya. Ada jarum patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada salah kata, jangan laporkan ke polisi. baiklah, sekian dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ya. Sudah? Nah, berarti kita sudah belajar tadi ya. Apa tadi yang kita pelajari? Apa ya? Tata surya itu apa sih tata surya? Surya, tatanan planet. Susun tatanan planet. Dari katanya saja, tata surya, tata surya, tata surya, surya. Jadi tata surya itu apa? Tata itu apa tata? Tata. Tata hidupnya. Tata. Tata. Surya. Nah, orang. Surya, sang surya. Surya. Sang surya. Sang surya. Tata. Surya apa surya? Berarti tata surya itu apa? Susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, itu ya. Berarti di angkasa sana ada tata surya, berarti mengelilingi semuanya mengelilingi matahari ya. Ada apa saja tadi yang mengelilingi? Bumi termasuk apa? Planet. Ada berapa planet tadi? 8. Coba kita sebutkan yang pertama. Sampai Neptunus saja. Pluto. Pluto termasuk enggak? Kenapa? Kenapa? Bintang itu Kak. Terlalu jauh. Ada lagi? Ada Pak. Ada lagi? Planet Venus. Kalau dulu ada
ada yang mengatakan bahwa Pluto adalah planet. Kalau sekarang sudah tidak dikategorikan planet. Kenapa? Karena ukurannya terlalu kecil untuk dikatakan planet. Maka disebut juga planetoid, planet kerdil. Kemudian terkadang lintasannya itu berubah, sedangkan planet itu mengitari mataharinya selalu sama, muter. Udah Pak. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang sangat bagus dari Adrian. Tadi ada planet dalam, planet luar. Apakah dia berada di dalam? Yang dinamakan dengan planet dalam tadi apa? Planet yang ada di matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari. Ada planet apa saja tadi? Itu Jupiter. Ada berapa tadi? 4 doang. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang mana 4 planet ini dibatasi dengan asteroid? Berarti di antara planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan Jupiter terdapat yang namanya asteroid. Itu ya. Nah, selanjutnya ada planet dalam, ada planet luar. Berarti planet luar sisanya ya, gitu ya. Selain dari planet, ada apa lagi tadi yang mengelilingi matahari? Asteroid. Asteroid itu tadi apa? Sudah dikatakan bahwa dia adalah gumpalan debu dan logam yang dingin. Otaknya berada di antara kalian. Di antara apa? Planet Mars dan Jupiter. Itu ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi yang mengelilingi tadi? Asteroid sudah. Mau kita ulang lagi? Apa lagi? Bintang. Nah, kita bintang nanti. Komet itu apa? Komet bisa dikatakan bintang berekor. Padahal itu bintang berekor ya itu. Enggak. Komet itu merupakan lapisan debu dan es yang sangat dingin. Ya. Nah, biasanya yang komet yang terkenal ada komet Halley yang dia mengelilingi mengelilingi bumi atau lewat bumi setiap berapa tahun sekali? 76 apa? 76 tahun sekali. Ekor dan misalkan di sini matahari nih ada komet nih. Nah, ekornya kayak kecebong itu ya. Kepalanya itu berada dekat dengan matahari, tapi ekornya selalu menjauhi Matahari. Berarti ya. Ekornya selalu menjauhi ya. Kenapa? Karena dia ekornya apa tadi? Serpihan. Kenapa? Serpihan es. Pernah kalian mendekatkan es dengan korek? Kenapa? Bagaimana terjadi? Meleleh. Ya, ada kan misalkan ada kalian ini ada apa ya? Ada kalian es, kasih es. Ini ada kayak uap esnya nggak? Kalau kalian korekkan seperti ini, bagaimana yang terjadi? Marah yang punya ini. Yang terjadi apa? Nah, uapnya dia akan menjauh sama seperti komet. Ekornya selalu menjauhi dari Matahari. jadi Matahari. ya. Lihat saja ada yang tanyakan. Berarti ada planet, apalagi tadi? Asteroid, kemudian komet. Nah, selanjutnya ada meteor. Meteor tadi apa? Ada meteor, ada meteorit pakai T, ada meteorit pakai D. Kalau meteor saja adalah benda meteor. Ya, tidak sampai bumi, dia terbang layang bebas di angkasa. Kalau dia meteorit, bukan, dia habis terbakar karena adanya gesekan dengan atmosfer. Nah, ada tambah cahaya itu. Ya, berarti itu bukan bintang jatuh atau bukan santet itu. Ya, itu bilang itu adalah meteor yang masuk ke dalam lapisan bumi menjadi meteor. Kalau dia D-nya diganti T, meteorit. Nah, ini sampai ke bumi. T tanah. Itu
kan hafalannya. Dan sampai ke bumi nih. Gitu ya. Nah selanjutnya kita sudah tahu tata surya, komponen-komponennya. Selanjutnya ada apa? Bintang. Bintang berarti apa itu? Bintang. 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 Benda langit yang memancarkan cahaya. Nah, benda langit yang bisa memancarkan sinar matahari, sinarnya sendiri. Apa contohnya? Matahari. Matahari. Ternyata matahari itu disebut dengan bintang. Berarti kita salah persepsi itu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin di smackdown? Ada ya? Nggak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya tadi bahwa apa tadi? Ini matahari, sebut saja matahari. Kemudian ada apa ini? Bukan tompel ini. Ada planet yang melilingnya, gitu kan ya? Nah, seperti ini melilingnya. Gitu kan? Pergerakan dari planet ada yang apa saja nih? Pergerakan planet, misalkan bumi. Bumi bergeraknya apa saja? Yang pertama yaitu berrotasi. Pernah kalian melihat rotasi? Pernah. Arti dari rotasi itu apa? Berpindah. Putaran planet atau bumi pada porosnya akan memutarkan bola basket. Tangan kalian itu. Nah, gini kan? Seperti itu kan? Nah, itu apa yang dinamakan dengan rotasi? Ya. Iya, nah itu rotasi pada porosnya. Berapa lama bumi berotasi? Di 360 hari. Nah, sangat Hah? salah. Berapa matahari berotasi? Matahari. Bumi berotasi. 224 jam. Jam 24 jam. Satu kali rotasi itu berapa hari? 1 hari rotasi. Rotasi. Ya 24 jam Pak. 24 jam atau 1 hari. Kalau berevolusi, nah 1 tahun. Atau kalau lebih tepatnya detailnya adalah 365,25 hari. Maka muncul yang namanya apa? Ada setengahnya kan? Ada. Muncul yang namanya apa? Ini seperempat kan? Ya, Pak. Nah, tidak 366 kan? Ya, Pak. Maka muncul yang namanya apa? Tahun baru. Tidak salah. Kompak lagi. Tahun apa? Kabisat. Salah satu kelas lagi. Kabisat. Tahun kabisat itu apa? Tahun yang umurnya adalah 366 hari. Nah, di mana ini datanya adalah setiap berapa tahun sekali? 4 tahun. 4 tahun sekali. Maka yang biasanya berulang tahun tanggal 29 Februari, bukan? Ya, Pak. Berarti ulang tahunnya berapa tahun sekali? 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, bagaimana menentukan 4 tahun sekalinya? Yaitu ketika dia bisa dibagi dengan teman-temannya. Dibagi dengan 4. Misalkan 2024. Ini bisa dibagi 4 ya ini? Bisa, Pak. Bisa ya? 2000-nya bisa dibagi 4, 24-nya bisa dibagi 4. Gitu kan ya? Iya, Pak. Berarti pas waktu 2024 ini usia Februari berapa? 2028. Hah? Kok? Berapa ini? Bisa dibagi 4 gak ini? Jadi Februari pas 40 tahun ini berapa usianya? Bulan Februari pas 40 tahun 2024 itu usianya berapa? 29 hari. Oh. Ya, 29 hari. Tapi kalau 2025 ini bisa dibagi
Iya, 26 hari. Nanti orang ini yang kalau misalkan dia lahir tahun 2024, dia akan ulang tahun lagi tahun 2000. 4 tahun sekali. Kenapa? KTP sekarang kan seumur hidup. Enggak tahu ya. Ya tetap diurus kalau misalkan walaupun tidak tepat di tanggal 29, tanggal 28, silakan ke Dukcapil. Pak, saya mau urus KTP karena usia saya sudah 27 tahun gitu ya. Kalau misalkan nanti kan diusir, jangan salahkan saya yang menjalankan ini. Ya, enggak, tetap akan diurus walaupun tidak ada di 29 hari gitu ya. Nah, selanjutnya ada rotasi bumi, ada revolusi bumi. Sampai jam berapa kita? 11. Kamu sudah jam 3 ini. Hah? Oke. Ada yang namanya rotasi, ada yang namanya revolusi. Nah, kira-kira yang bergerak itu matahari dari timur ke barat, apakah mataharinya yang bergerak? Enggak. Yang kita tadi mengatakan bahwa yang bergerak adalah planet? Enggak. Enggak, kenapa? Karena bumi yang mengelilingi matahari. Bumi yang mengelilingi matahari gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Setiap kalian pernah menaiki kereta? Ya, Pak. Kenapa? Kalian pernah lihat ketika kalian naik kereta kalian jalan, kalian lihat orang-orang di stasiun atau pohon-pohon di pinggir jalan, seolah-olah apa? Seolah-olah bergoyang, seolah bergerak gitu kan? Apakah dia yang bergerak? Ya. Sejatinya yang mana itu? Katanya, Pak. Keretanya yang bergerak, tapi seolah-olah pohon yang bergerak. Sama seperti kita seolah-olah yang bergerak itu apa? Gedung. Mataharinya gedung. Mataharinya padahal yang bergerak itu apa? Kita dari sini. Bumi, Pak. Dia bergerak. Nah, seolah-olah dia yang bergerak. Maka akibat dari rotasi yang pertama adalah gerak semua ya. Matahari seolah-olah dia bergerak semua. Selanjutnya apa lagi? Terjadinya siang dan malam. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya apa lagi? Perbedaan waktu antara belahan bumi bagian satu dengan yang lainnya. Misalkan di Bali, kira-kira kan? Misalkan kita sekarang jam 3, di Bali jam berapa? Jam 5. Jam 5? Jangan asun kali ya. Bagian waktu di Indonesia ada berapa? 3. Ada? 3. Ada? 3. Ada? Ada? 3. Ada 3 apa saja? Nah, WIB, Wita dan WIT, gitu kan? WIB barat, WIT timur, Wita tengah, gitu kan ya? Selisihnya 1 jam 1 jam. Itu revolusi akibat dari rotasi Waktu Indonesia tergantung. ya, bumi, gitu ya. Ada akibat rotasi bumi, ada akibat revolusi bumi. Akibat revolusi bumi apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari lagi. Itu kan apa? Ya, tapi bisa juga. Belum kan? Apa? Terjadinya pergantian tahun atau musim. Terus gerak semu Hari tahunan. tahunan. Matahari pernah nggak ada yang rumahnya ngadep ke arah selatan atau ke arah utara? Seolah-olah nanti bulan Januari sampai September kalau tidak salah itu nanti bergerak seolah-olah berada di atas. Nanti kalau dalam waktu yang lain dia akan berubah bergeser. Oh, ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kemudian apa lagi akibat dari revolusi yaitu pasang surut Air laut. air laut. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kenapa? Nah ya. Nah, selanjutnya ada yang tadi gerhana, gitu kan ya? Ya, Pak. Nah, gerhana misalkan. Gerhana apa? Matahari. Gerhana matahari itu ya. Terjadinya gerhana matahari bagaimana itu? Bumi dan bulan sejajar. Iya. Matahari dan bulan. Nah, misalkan seperti ini ya. Coba, nah seperti ini. Tolong dimatikan. Saya melihat. Dimatikan nanti
ini. Ya udah nggak usah gitu. Udah biarin aja. Nah, silakan ya. Belum dimatikan kan? Udah. Lagi. Oke. Nah, mumpung ada sensor. Dinyalakan aja, bukan dimakan. Karena ini dia maaf. Sudah lah. Sudah? Tungguin. Berapa menit? Elvia? Lebih? Belum? Andrenya enggak. Udah. Coba dia. Itu akam sih bawahnya. Ya dimainin. Nah, ini dengan benar ya. Coba. Itu akam sih. Nah ini ya. Nah perhatikan. Anggap saja proyektor ini adalah matahari. Iya Pak. Tapi dia karena rotasi doang ya. Anggap saja matahari dia menyinari semuanya yang di sana ke atas itu ya. Anggap saja ini matahari. Saya kan berputar mengelilingi matahari ini. Ya. Belum ke sana kan? Saya ini dikelilingi sama apa ini bulan ini? Matahari. Bumi ini saya dikelilingi oleh siapa ya? Bulan. Ya gini kan? Dengan sambil saya mengelilingi matahari, saya juga dikelilingi gini kan? Benar kan? Dikelilingi kan? Kalau misalkan dia posisinya bukan seperti ini, belinya kan ada di bawah. Ya kan? Ambil ke atas gitu kan? Ya, pergerakan seperti itu. Balik lagi gitu kan? Kalau misalkan posisinya seperti ini, kira-kira yang namanya bulan, gitu kan? Itu mendapatkan cahaya dari mana? Dari matahari. Kalau misalkan seperti ini, seperti ini, dia dapat pantulan kan? Bulan ini akan terlihat bersinar. Orang yang kalau misalkan di sini, ini bagian matahari bumi ini mendapati kondisi apa ini? Malam. Kenapa matahari malam ini? Yang bagian ini malam, bagian sini malam kan? Kalau misalkan dia terkena sinar matahari seperti ini, melihat bulan ada berkurang kan? Kalau kedudukannya seperti ini, tetap kena sinar kan? Bulan pertama gitu kan ya? Kalau dia posisinya seperti ini, nah, kemudian itu apa itu? Matahari. Kemudian ini sambil berkeliling kan tadi kan? Nah, orang-orang di sini apa ini? Di bumi mengalami apa ini? Mengalami pada waktu apa ini? Matahari. Dia awalnya melihat bulat matahari bunder, bulat. Kemudian ini sambil berotasi tiba-tiba nutup. Tertutup nggak tadi? Itu mataharinya. Tertutup nggak ini yang sebelah sini? Maka ini terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Gerhana matahari gitu ya. Nah, berarti keadaan gerhana matahari jika apa? Ya, posisi bulan. Ini apa ini? Apa itu? Matahari. Ini apa ini? Terletak pada satu garis. Terus kenapa satu garis lurus? Coba kalau misalkan kita turunkan, terhalang nggak saya? Garis lurus bagaimana? Lurus. Ya kan? Maka terhalang seperti itu ya. Sama halnya kalau gerhana bulan. Nah, tadi kan tadi. Nah, sini bagian apa ini? Siang kan? Ini malam ini bulan terkena sinar matahari. Orang yang berada di sini malam hari ya bulan purnama gitu kan? Tiba-tiba masuk seperti ini ya, ini kan? Nah, kemudian saya masuk. Tertutup nggak itu terhalang dengan saya nggak ini?
Terhalang dengan saya yang ganteng banget ini. Nah, gitu kan? Nah, kira-kira ini terjadi gerhana apa ini? Gerhana bulan terjadi 3 apa itu? Matahari pada 1 dari itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Yang ketiga kita akhiri ya. Baik. Duduk tempatnya masing-masing dulu. Duduk ininya duduk. Sabar. Baik ya. Nah, kita sudah belajar tentang apa tadi? Tata surya ya. Komponen dari tata surya apa saja? Komponennya, bagian-bagiannya. Matahari, planet, asteroid, komet, meteor, itu ya. Nah, itu ya. Pergerakan yang dilakukan oleh bumi, pergerakan apa saja tadi? Rotasi, revolusi. Rotasi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi, perputaran bumi mengelilingi dia. Sampai di sini ada yang tanyakan? Gak ada ya? Gak ada. Kalau tidak ada, bagaimana keadaan kalian? Baik. Bagaimana mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini? Mau diundur sampai maghrib? Mau. Ya. Baik. Demikian teman-teman kita kali ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, tingkah laku saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang nanti kalian cita-citakan akan dapat terwujud ya. Baik. Sebelum kita mulai, silakan untuk dipimpin doa. Bersiap-siap.